Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Zulfikar Abdul Rozak, dan rekan saya Tria Muhammad Okta dan saudari Tanzila. Di sini kami dari kelompok 8 akan menjelaskan materi mengenai media pembelajaran telekomunikasi, telekonferensi menggunakan Google Meet. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengertian dan klasifikasi media pembelajaran teknologi mutakhir. Yang pertama yaitu media berbasis telekomunikasi. Yang pertama yaitu telekonferensi. Telekonferensi adalah suatu teknik komunikasi di mana kelompok-kelompok yang berada di lokasi geografis berbeda menggunakan mikrofon LAN amplifier khusus yang dihubungkan satu dengan lainnya, sehingga setiap orang dapat berpartisipasi dengan aktif dalam suatu pertemuan besar dan diskusi. Yang kedua yaitu kuliah jarak jauh atau telelektur. Kuliah jarak jauh adalah suatu teknik pengajaran di mana seorang ahli dalam suatu bidang ilmu tertentu menghadapi sekelompok pendengar yang mendengarkan melalui amplifier telepon. Pendengar dapat bertanya kepada pembicara dan kelompok itu dapat mendengarkan jawaban atau tanggapan pembicara. Berikutnya yaitu media berbasis mikroprosesor. Yang pertama yaitu Computer Assist Instruction. Computer Assist Instruction adalah suatu sistem penyampaian materi pelajaran yang berbasis mikroprosesor yang pelajarannya dirancang dan diprogram ke dalam sistem tersebut. Yang kedua yaitu Hypertext. Hypertext adalah suatu tulisan yang tak berurutan, non-sekuensial dengan suatu sistem authoring atau menulis. Pengarang mampu menghubungkan informasi dari bagian manapun dalam paket pelajaran itu, menciptakan jalur-jalur melalui satu korpus materi yang berkaitan, memberi keterangan teks yang tersedia, dan membuat catatan yang menghubungkan teks-teks itu. Yang ketiga yaitu hypermedia. Hypermedia adalah perluasan dari hypertext yang menggolongkan media lain ke dalam teks. Dengan sistem hypermedia, pengarang dapat membuat suatu korpus materi yang kait-mengkait yang meliputi teks, grafik, gambar, animasi, bunyi, video, musik, dan lain-lain. Yang keempat yaitu sistem tutor intelijen. Sistem tutor intelijen adalah penggairaan dengan bantuan komputer yang memiliki kemampuan untuk berdialog dengan siswa, dan melalui dialog itu siswa dapat mengarahkan jalannya pelajaran. Materi yang selanjutnya yaitu manfaat media telekomunikasi, telekonferensi menggunakan Google Meet. Manfaat yang pertama yaitu mempermudah kegiatan belajar mengajar. Dengan adanya Google Meet, kegiatan belajar mengajar pun bisa terlaksana melalui tatap maya, tidak dilakukan secara tatap muka atau secara langsung. Yang kedua yaitu waktu dan tempat yang digunakan dalam belajar lebih fleksibel. Yang ketiga memberikan pengalaman belajar yang lebih banyak mengenai pemanfaatan aplikasi online. Untuk materi yang selanjutnya yaitu alasan pemilihan media pembelajaran telekomunikasi atau telekonferensi menggunakan Google Meet. Alasan kelompok kami memilih media pembelajaran telekomunikasi, telekonferensi menggunakan Google Meet karena dengan Google Meet dapat memudahkan dalam proses pembelajaran tatap maya, di mana Google Meet ini juga sangat mudah digunakan. Google Meet menghadirkan beragam fitur yang memungkinkan pengguna untuk meeting online, presentasi, chatting, hingga recording. Google Meet berusaha menghadirkan layanan dan fitur sesuai dengan keinginan yang dibutuhkan pengguna. Selain itu, alasan kuat mengapa kami memilih Google Meet adalah karena layanan ini bisa diakses secara gratis sehingga tak perlu mengeluarkan biaya untuk pembelian aplikasi. Yang selanjutnya yaitu telekonferensi menggunakan Google Meet yang akan dijelaskan oleh Saudara Tria. Kepada Saudara Tria dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai telekonferensi menggunakan Google Meet. Dalam pembelajaran jarak jauh atau PJJ umumnya dilaksanakan dengan sistem daring. Ada berbagai media mode daring yang dipergunakan guru dalam perkuliahan jarak jauh ini, di mana mulai dari WhatsApp hingga penggunaan video conference. Penggunaan video conference yang berkoneksi internet itu memungkinkan guru dan siswa itu dapat berinteraksi yang antara dua arah meskipun tempatnya berjauhan dan tidak berada dalam satu tempat yang sama. Tujuan dari penggunaan video conference ini dalam kegiatan PJJ atau perkuliahan jarak jauh di mana adalah agar guru dan siswa itu dapat berinteraksi antara dalam rangka penyampaian materi pembelajarannya. Dengan video conference ini, siswa dan guru itu dapat berinteraksi secara dua arah, yang di mana sehingga dapat dilakukan diskusi secara langsung terkait materi pembelajarannya.
interaksi guru siswa ini menjadi andalan dalam pembelajaran dengan platform ini, dan inilah yang menjadi esensi pembelajaran. Salah satunya penggunaan layanan telekonferensi ini, di mana orang-orang bisa saling bertemu di mana melalui layanan tersebut. Saat ini aplikasi pendukung layanan telekonferensi ini pun sudah semakin banyak, di mana juga Google telah meluncurkan sebuah aplikasi yang dinamakan dengan Google Meet sebagai salah satu layanan terkonferensi yang dapat menampung hingga 250 orang sekaligus dalam satu kali panggilan. Google Meet ini dapat diakses secara gratis dan tidak memberikan batas waktu. Dengan kata lain, Google Meet ini bisa menjadi media alternatif untuk proses belajar mengajar, bersosialisasi dengan rekan kantor, atau bahkan melakukan rapat kerja dari dalam rumah. Dengan merebaknya wabah COVID-19 ini, Google Meet kini menjadi salah satu layanan Google yang mengalami perubahan tercepat, di mana Google Meet ini menjadi versi yang lebih kuat dibanding Hangouts pendahulunya, karena Google Meet ini mampu ditampilkan pada aplikasi web, aplikasi Android dan iOS, dan juga Google Meet ini dapat digunakan secara gratis untuk skala kecil sebanyak 250 orang. Ada berbagai alasan mengapa menggunakan aplikasi Google Meet ini, di mana mulai dari keamanan yang terjamin sampai dengan banyaknya fitur-fitur di dalamnya. Tak jarang kebanyakan orang itu memilih Google Meet dibanding aplikasi serupa, di mana kita bisa mendapatkan berbagai fitur-fitur ini di dalam Google Meet yang tidak memiliki aplikasi sejenis. Adapun cara menggunakan Google Meet ini juga sangat mudah, tidak mempersulit para penggunanya, sehingga lebih efektif dan efisien. Baik, selanjutnya itu kelebihan dan kekurangan media telekomunikasi telekonferensi menggunakan Google Meet. Di mana kelebihan dari Google Meet ini, yang pertama itu adanya fitur whiteboard. Di mana kelebihan pertama ini Google Meet adalah adanya fitur whiteboard, di mana kita bisa membuat tulisan dan kata-kata dalam fitur whiteboard tersebut. Sekarang whiteboard itu lebih sering digunakan dalam hal pendidikan dan saat menerangkan. Kelebihan dari whiteboard ini bisa digunakan untuk sarana penjelasan berupa gambar ataupun angka yang sulit dijelaskan dengan menggunakan lisan. Maka Google Meet ini memudahkan para penggunanya dengan itu. Kelebihan yang kedua yaitu tersedia secara gratis. Sekarang Google Meet itu memberikan kebebasan untuk menginstal aplikasi ini. Sudah tersedia secara gratis dan bisa diunduh di Play Store atau App Store bagi pengguna iOS. Google Meet ingin membuktikan bahwa layanannya itu lebih bagus dibanding dengan video conference yang lainnya. Kelebihan yang ketiga yaitu tampilan video yang HD dan support resolusi lain. Kelebihan Google Meet yang ketiga ini adalah tampilan yang tersedia itu sudah HD atau High Definition, dan juga bisa menyediakan resolusi yang terdapat pada smartphone, sehingga tampilan itu menjadi lebih jernih. Kelebihan yang keempat yaitu mudah penggunaannya. Untuk bisa menggunakan Google Meet, teman-teman cukup memiliki akun Google untuk mendaftar ke aplikasinya dan tidak membutuhkan tahap-tahap yang lainnya. Dan kelebihan yang kelima yaitu layanan ekskripsi video. Dengan adanya layanan ekskripsi video ini, maka data kita itu tidak akan disalahgunakan,
di mana Google Meet ini memberikan layanan tersebut untuk menjaga kerahasiaan dari para penggunanya, supaya kita tidak khawatir akan pencurian atau jual beli data. Kelebihan yang keenam yaitu banyaknya pilihan tampilan yang menarik. Dengan tampilan video conference yang dapat diatur sesuai keinginan kita, maka kita bisa menyesuaikan tata letak dan pilihan posisi yang pas dan baik, di mana tampilannya menarik sangat dibutuhkan, karena dengan tampilan antar muka yang bagus, setiap pengguna Google Meet ini akan betah dan nyaman. Dan kelebihan yang terakhir yaitu dapat mengundang hingga 100 peserta. Untuk bisa mengundang peserta hingga 100 ini bisa berlangganan dengan G-Suite yang lebih lengkap dan menggunakan Google Meet yang versi free, hanya dibatasi 25 orang atau lebih. Jadi ini berbeda ya. Jika berlangganan Google Suite ini maka bertambah menjadi 100 atau sampai 250 pengguna. Berbeda dengan yang versi free atau gratis yang hanya dibatasi oleh 25 orang atau lebih. Fitur tersebut itu terbatas untuk pengguna Google Meet yang free. Tetapi untuk yang sudah mendaftar ke produk Google Suite, semua itu bisa menjadi lebih banyak dan mudah pastinya. Selain kelebihan, terdapat juga kelemahan dari Google Meet, yang dimana yang pertama itu tidak adanya fitur hemat data. Kekurangan yang pertama ini dimiliki oleh Google Meet, yang dimana mereka belum mempunyai suatu fitur penghemat data saat panggilan berlangsung. Dengan tidak adanya fitur hemat data, memungkinkan terbesar saat ini menggunakan Google Meet adalah data kita menjadi boros dan percuma dan terbuang percuma pada saat ini yang akan kita pakai, sehingga kita harus mempersiapkan data yang banyak saat mengobrol menggunakan Google Meet, supaya kita tidak akan mengalami keluhan seperti data terputus dan berbagai alasan lainnya. Kelemahan yang kedua yaitu belum semua fasilitas itu free atau gratis, di mana pengguna Google Meet ini harus membeli paket dari Google Suite sebelum menggunakan fitur-fitur yang lebih banyak dan lengkap, dimana dengan dibatasi fiturnya kita menjadi tidak bisa leluasa untuk memakai Google Meet. Kita ini harus membayar dulu sebelum penggunaan beberapa fitur yang lengkap seperti paket 100 pengguna dan masih banyak paket yang lainnya di dalam suatu aplikasi Google Meet. Untuk kelemahan yang ketiga yaitu membutuhkan jaringan internet yang stabil. Tidak jaringan yang cepat juga akan tetap yang stabil. Di mana maksudnya itu karena dengan jaringan yang stabil itu Google Meet bisa beroperasi sebagaimana mestinya dan bekerja dengan baik. Tanpa jaringannya stabil, ini tidak akan dapat menikmati layanan terbaik dari aplikasi Google Meet ini, atau sering terjadi koneksi internet atau terhubung. Di sini juga ada tambahan materi. Target dari penggunaan video conference ini di mana diharapkan para siswa itu dapat memilih aplikasi video conference yang tepat dalam melakukan work from home di era pandemi virus corona atau disebut dengan COVID-19, di mana juga terdapat target luaran adalah agar mahasiswa itu dapat memberikan
masukan kepada masyarakat di lingkungan sekitarnya dalam memilih aplikasi video conference ini yang tepat bagi kebutuhan work from home masyarakat umum lainnya di era pandemi virus corona atau sering disebut dengan virus 19 atau virus COVID-19. Baik, untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Kepadanya saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan memaparkan materi tentang langkah-langkah menggunakan media berbasis telekomunikasi menggunakan Google Meet, yaitu 1. Downloadlah aplikasi Google Meet melalui Play Store atau App Store, dan jika sudah berhasil, klik open. 2. Akan ada opsi untuk mengizinkan aplikasi Google Meet untuk dapat mengambil video dan merekam suara, maka pilihlah izinkan atau allow. 3. Setelah aplikasi dijalankan, ada opsi yaitu New Meeting, B. Meeting Code, C. Selain itu juga ada 2 icon yang terdapat pada gambar yang berguna untuk mengaktifkan dan menonaktifkan kamera rekam suara. Selanjutnya, analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini terdiri dari 9, yaitu yang pertama adalah analisis kesesuaian karakteristik sasaran media. Menurut kelompok kami, yang menjadi sasaran dari media ini adalah para peserta didik maupun pendidik yang tidak dapat melakukan pembelajaran secara langsung ataupun tatap muka, namun hanya bisa melakukan pembelajaran secara tatap maya. Media ini sangat cocok dipakai dalam pembelajaran jarak jauh ataupun daring. Yang kedua yaitu pemberian contoh. Dengan ilustri yang jelas, dalam media ini, pembelajaran berbasis telekomunikasi ini, kelompok kami telah memberikan contoh aplikasi yang dapat digunakan yaitu Google Meet dengan langkah-langkah penggunaan yang cukup jelas dan mudah untuk dipahami. Yang ketiga yaitu kemungkinan media dalam media pembelajaran telekomunikasi ini memberikan banyak kemudahan dalam proses belajar, karena dengan kebutuhan dari media ini, peserta didik maupun pendidik dapat dengan mudah melakukan pembelajaran, sebab media ini dapat dengan mudah digunakan oleh siapapun. Yang keempat, kedalaman materi. Setiap materi dan informasi yang tersampaikan dalam media pembelajaran telekomunikasi ini sama halnya dengan informasi yang tersampaikan pada pembelajaran tatap muka, namun caranya saja yang berbeda. Yang kelima, kelengkapan sumber. Kelengkapan sumber dapat diperoleh dari berbagai jenis, baik dari internet, lingkungan, dosen dan guru dan sebagainya. Yang keenam, ada kejelasan pesan, yaitu yang dapat dari media berbasis telekomunikasi sama halnya dengan kejelasan pesan pada pelaksanaan pembelajaran tatap muka, namun hanya cara melaksanakannya yang berbeda. Yang ketujuh yaitu mudah digunakan oleh peserta didik. Media ini dapat digunakan bagi peserta didik dalam melaksanakan proses pembelajaran, di mana media ini bisa diakses secara mandiri oleh peserta didik. Yang kedelapan yaitu keamanan media berbasis bagi peserta didik. Keamanan media ini telekomunikasi menggunakan Google Meet ini bisa dikatakan aman karena sudah didesain aman mungkin adanya perlindungan bawaan dari jaringan global. Yang kesembilan yaitu memudahkan pemahaman bagi peserta didik. Media pembelajaran telekomunikasi memberikan berbagai kemudahan terutama dalam hal pemahaman, karena media telekomunikasi ini dapat dibantu dengan referensi dari manapun, baik dari dosen, guru, dan lingkungan internet sebagainya. Baiklah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, itu saja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang dan lebih kami mohon maaf, kepada Allah kami mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.